siapa? Ibu Saifra. Ibu Saifra ya. Oke, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan dental tusha ya Ibu. Ya. Ini diadakan untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak di bagian dubur Ibu. Nanti mungkin kurang nyaman karena saya akan memasukkan jari saya ke dalam dubur Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Oke, baik. Jika Ibu bersedia, Ibu bisa naik ke tempat tidur terlebih dahulu dan juga melepaskan beberapa pakaiannya ya, secukupnya aja. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu dan juga memakai sarung tangan dan juga apron dulu ya Bu. Baik dok. Permisi Bu. Pertama-tama saya akan melepaskan semua aksesoris yang berada di tangan saya jika ada. Saya sudah melepaskan semuanya. Lalu yang kedua saya akan menggunakan air keran untuk membasuh kedua telapak tangan saya. Lalu saya akan mengambil sabun. Saya lalu akan mengusap. Yang pertama saya akan mengusap seluruh telapak tangan saya sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu punggung tangan kanan saya terlebih dahulu sebanyak 5 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tangan kiri saya, punggung tangan kiri saya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu sela-sela jari saya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu gerakan mengapit 1, 2, 3, 4, 5. Satu kali lagi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ibu jari kanan saya terlebih dahulu mengarah keluar 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ibu jari kiri saya 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ujung-ujung jari saya yang pertama 1, 2, 3, 4, 5 dengan gerakan memutar lalu keluar. Yang selanjutnya adalah tangan saya yang lain 1, 2, 3, 4, 5 memutar dan keluar. Setelah itu saya akan menyalakan keran lagi menggunakan siku saya untuk membasuh dan menghilangkan sabun dari tangan saya. Lalu saya akan mengeringkan tangan saya menggunakan tisu sekali pakai. Tisu bekas ini akan saya gunakan untuk menutup keran. Lalu saya akan membuang tisu itu ke tempat sampah. Oke, baik Ibu, saya sudah cuci tangan 6 langkah, juga sudah memakai sarung tangan saya juga sudah memakai apron. Apakah Ibu bisa miring ke kiri? Oke, kiri Ibu ya, permisi ya Ibu. Oke, Ibu juga bisa menepuk lutut kaki kiri Ibu ya. Ibu jika kurang nyaman, Ibu saya akan kasih selimut untuk menutup di bagian atasnya ya. Baik dok. Oke, saya mulai melakukan inspeksi pada area sacrococcygeal, perianal dan anus yaitu untuk memperhatikan apa ada atau tidak benjolan, ada ulkus atau tidak, atau luka, inflamasi, kemerahan. Oke, sudah. Jika sudah, saya akan memberi lubrikan pada jari telunjuk saya atau jari terpanjang saya juga bisa. Mungkin rasanya kurang nyaman ya Ibu. Ibu kalau kurang nyaman bisa ngomong ya Ibu. Saya akan masukkan ya Bu jari saya ke dalam dubur Ibu, lubang dubur Ibu. Saya akan menyentuh sedikit. Apakah ada rasa sakit Ibu saat saya menyentuh? Tidak ada. Di sini saya akan melihat pada sphincter anal sphincternya saat relaksasi. Ibu bisa rileks ya. Nah, apakah saya akan menghentikan pergerakan jari saya jika Ibu mengalami dirasa otot di anal sphincter Ibu itu berkontraksi? Nggak ada rasa sakit Ibu? Tidak ada dok. Saya mulai masukkan ke dalam ya Ibu jari saya. Isi. Oke, saya periksa dulu di areanya sekitarnya untuk menemukan ada atau tidaknya benjolan. Saya akan melakukan rotasi searah dan berlawanan dengan arah jarum jam untuk meraba dinding pada rektum Ibu.
Oke, di sini halus ya Bu, tidak ada massa atau benjolan. Nah, saya akan memutar jari ke arah anterior untuk meraba apakah ada rasa sakit Ibu? Tidak ada. Tidak ada, oke. Saya akan masukkan lebih dalam lagi ya Bu. Saya akan masukkan lagi. Kelenjar semuanya masih itu bagus. Oke. Setelah ujung nanti di ampulanya saya akan memutar 360 derajat, mungkin rasa kurang nyaman, dirasa sudah banyak udara, ada rongga udara. Saya putar untuk melihat. Oke, semuanya licin. Apakah ada rasa sakit Bu saat saya menekan sedikit? Tidak ada dok, cuma geli dikit. Oke, saya keluarkan ya Ibu. Nah, saya akan melakukan penilaian dari jari saya atau inspeksi pada sarung tangan saya, ada atau tidaknya darah, ada atau tidaknya feses pasti ada ya Ibu. Nah, setelah itu saya akan membersihkan dengan tisu dan menutup kembali bagian tubuh pas Ibu dengan selimut. Sudah ya Ibu. Oke, Ibu, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan rectal lotionnya. Saya juga sudah melakukan pemeriksaan pada sarung tangan saya. Sebelum itu Ibu bisa kembali memakai baju. Ibu bisa berbaring kembali, lalu memakai baju Ibu kembali. Oke. Menunggu itu saya akan cuci tangan dan juga melepaskan sarung tangan saya, juga apron saya, lalu cuci tangan 6 langkah ya Ibu. Permisi Ibu. Saya sudah cuci tangan 6 langkah, saya sudah membuang sarung tangan saya dan juga melepaskan apron saya. Di sini untuk pemeriksaan tadi pada inspeksi perianal, oksigel, semuanya normal ya Ibu, tidak ada benjolan atau apapun. Lalu tonus sphincter aninya juga normal, tidak kuat maupun tidak terlalu lemah. Terus pada mukosa Ibu juga licin, bagus, nggak ada massa, nggak ada pus atau nanah ya Ibu, nggak ada benjolan juga, ampulanya juga normal, nggak ada kayak terlalu sempit sampai saya nggak bisa masuk, semuanya normal, tidak ada massa juga. Inspeksi sarung tangan saya juga normal, nggak ada darah ya Ibu. Pada fesesnya itu normal, harus feses atau tidaknya ya. Iya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Tidak ada dok. Oke, baik Ibu, selamat sore. Iya. Mohon dijaga kesehatannya ya. Terima kasih ya dok. Terima kasih dok. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bapak, perkenalkan dengan saya Dr. Eva yang menjaga poliklinik hari ini. Baik, dengan Bapak siapa? Oke, dengan Bapak Ahmad ya. Oke Bapak, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan tiroid dan kelainannya ya Bapak. Pemeriksaan ini berguna untuk melihat apakah ada kelainan pada kelenjar tiroid Bapak yang ada di sebelah sini ya Bapak. Mungkin nanti rasanya kurang nyaman karena kita akan meraba pada area leher Bapak. Bapak juga harus mendengarkan instruksi dari saya ya Bapak. Nanti mungkin saya menyuruh Bapak untuk menunduk, menelan. Baik, apakah Bapak bersedia untuk melanjutkan pemeriksaan ini? Oke, Bapak bersedia ya. Jika Bapak bersedia, izinkan saya untuk cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu dan juga memakai sarung tangan yang steril saya. Bapak bisa duduk tegak dulu dengan posisi tubuh rileks ya Bapak. Nanti kepala Bapak boleh sedikit untuk ditundukkan ya Bapak. Ini bertujuan agar leher Bapak lebih rileks. Oke, permisi Bapak. Oke. Terima kasih sudah menunggu Bapak. Saya sudah cuci tangan 6 langkah. Saya juga sudah memasang sarung tangan saya. Pertama kita akan melakukan pemeriksaan umum ya Bapak. Saya akan menginspeksi melihat Bapak pada saat Bapak rileks ini. Apakah ada tanda-tanda klinis yang mengarah ke kelainan ya Bapak? Oke, setelah pemeriksaan ini ternyata didapatkan semuanya normal ya Bapak. Selanjutnya saya akan melihat area wajah Bapak. Apakah terdapat kebotakan pada alis Bapak, warna kulit Bapak tidak merata, ada pereokutan edema atau kemerahan ya Bapak. Oke, saya lihat untuk alis Bapak tidak ada kebotakan ya Bapak, tebal. Lalu warna kulit Bapak juga merata semuanya, tidak ada pereokutan edema atau kemerahan di area mata ya.
Lalu selanjutnya saya akan lihat bisa sedikit. Saya akan mengamati mata Bapak dulu. Baik, Bapak lihat saja, nggak apa-apa. Oke, setelah saya mengamati, tidak ada retraction ya Bapak, ini juga tidak ada inflamasi. Oke, Bapak bisa mengikuti jari saya ya, dengan jadi matanya nanti mengikuti ujung jari saya ya, ke arahnya kemana. Nanti kita akan ituin secara perlahan ya Bapak. Kita mulai ya Bapak. Jadi fungsinya tadi untuk melihat apakah ada kelainan pada atau normalitas pada gerakan mata Bapak atau refleks namanya Bapak. Setelah diperiksa tadi semuanya normal, Bapak bisa mengikuti jari saya juga untuk matanya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan leher ya Bapak. Bapak boleh turunin sedikit kerahnya biar saya bisa melihat leher Bapak secara baik. Oke, pertama saya akan mengamati leher Bapak apakah ada pembesaran tiroid atau apakah ada bekas operasi, vena yang menonjol ataupun eritema ya Bapak. Saya akan melihat dari depan dan dari samping. Oke. Setelah saya amati semuanya normal, tidak ada pembesaran tiroid, terus tidak ada juga bekas operasi ya Bapak. Venanya juga tidak ada yang menonjol ataupun eritema ya Bapak. Bapak permisi, apakah Bapak bisa menelan air ludah sedikit demi sedikit? Oke, Bapak telan ya. Oke. Normal ya Bapak, tiroidnya akan ikut bergerak ketika Bapak menelan. Juga tidak terlihat adanya pembesaran pada area lonjak tiroid Bapak. Selanjutnya, Bapak bisa menjulurkan lidah Bapak seperti ini. Oke, Bapak boleh ya, tolong julurkan lidahnya. Oke, pada saat sudah menjulurkan lidah, saya sudah mengamati juga tidak ada pembesaran ya Bapak. Oke, saya akan selanjutnya saya akan melakukan palpasi ya Bapak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi ya Bapak. Saya akan meraba sedikit di area leher Bapak. Permisi ya Bapak. Oke, saya akan melakukan palpasi. Bapak bisa sedikit fleksi ya Bapak, dengan rileks ya Pak. Fleksi dulu. Oke. Fleksi dulu Pak. Saya akan melakukan palpasi pada kedua lobus tiroidnya beserta ismus-ismusnya ya Bapak di area tengah. Dengan kedua tangan saya akan melakukan palpasi per satu lobusnya, satu persatu, untuk mendeteksi dan menggunakan tangan kanan saya untuk menetrasi otosternocleidomastoideus agar bisa mudah menilai kelenjarnya ya Bapak. Saya di sini akan menilai dari ukuran tiroidnya, simetris apa enggaknya, adanya batas bawah atau tidak, bentuknya gimana, konsistensinya gimana, ada atau tidaknya lintasan atau mobilitas apa pada ya. Oke. Satunya lagi. Oke. Setelah saya lakukan pemeriksaan tadi, ukurannya normal, simetris juga, tidak ada yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Lalu bentuknya juga normal, tidak ada nodul-nodul, konsistensinya juga normal, tidak terlalu keras juga. Apakah ada nyeri tekan Pak saat tadi saya tekan? Raba-raba? Oh tidak ada ya. Mobilitasnya juga normal atau normal. Oke Bapak bisa menelan atau menelan air ludahnya Bapak sedikit. Oke baik. Pelan ya Bapak. Saya akan melakukan palpasi tiroid kembali. Pelan Bapak. Oke. Nah palpasi ini, saya palpasi lagi. Palpasi pada kita bunyinya Bapak di leher untuk mengetahui apakah ada limpa di leher. Semuanya normal ya Bapak. Oke Bapak, semuanya normal, tidak ada yang ketika
ketika Bapak menelan pun ukurannya masih sama, yaitu ukuran normal dan ikut naik, itu memang normalnya seperti itu. Simetris juga, terus bentuknya juga normal, tidak ada nodul atau benjolan, terus konsistensinya juga normal, tidak ada yang terlalu keras maupun terlalu lunak, tidak ada yang ditekan juga ya Bapak, mobilitasnya juga normal. Saat saya palpasi, apakah Bapak bisa mendebarkan lidah? Oke, sebutkan lidahnya ya Bapak. Saya palpasi dulu. Apakah ada bisa nyaman Bapak? Oke, tidak ada. Setelah saya periksa, memang tidak ada perbedaan ya Bapak. Emang normal ya Bapak. Ketika Bapak menelan ataupun mengenal lidah akan terberat. Bapak bisa relax. Oke Bapak, selanjutnya saya akan melakukan palpasi dari depan. Bapak bisa sedikit membuka areanya, permisi ya Bapak. Saya akan melakukan ini palpasi atau meraba-raba pada area sekitar lain Bapak untuk melihat apakah Bapak mengalami deviasi dari trachea ya Bapak. Jadi semuanya normal ya Bapak, tidak terjadi deviasi pada trachea. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi ya Bapak. Permisi ya Bapak, mungkin ada kurang nyaman karena saya akan mengaturnya. Oke, semuanya normal ya Bapak, tidak ditemukan suara nodul sampai sesuai stereotisnya. Selanjutnya saya akan mendengarkan atau auskultasi menggunakan stetoskop ya Bapak pada bagian Bapak untuk melihat suara isinya. Oke, permisi ya Bapak. Oke, dari pemeriksaan ini auskultasi pun semuanya normal ya Bapak. Oke Bapak, selanjutnya ini kita akan melakukan pemeriksaan pada tangan Bapak ya. Saya akan mengamati di tangan Bapak apakah ada kolisis atau palmar erythema atau stenosis. Oke, keduanya normal ya Bapak. Oke, saya sekarang akan melakukan pemeriksaan pada nadi Bapak selama 1 menit setelahnya. Permisi ya Bapak. Oke Bapak, sudah 1 menit tidak ditemukan percepatan nadi. Normalnya memang berada di angka 60 sampai 100 dalam 1 menit dan Bapak berada di angka 80. Berarti normal ya Bapak, tidak ada kaki-kaki atau percepatan nadi ataupun berdikari ataupun perlambatan. Bapak bisa meluruskan kedua tangan Bapak ke depan ya. Sudah ya Bapak. Saya akan beri kertas di kedua tangan Bapak apakah ada tremor atau tidak. Saya akan meletakkan selembar kertas di atas jari-jari Bapak. Apakah Bapak? Oke Bapak, permisi ya. Oke, tidak ada tremor ya Bapak. Harus Bapak juga tetap stabil untuk memegangnya di atas seperti ini. Nanti atas Bapak tidak ada tremor kayak gini ya Bapak. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan refleks bisik ya Bapak. Bapaknya bisa tenang aja. Oke. Ini karena maaf ya. Oke, saya mulai ya Bapak menggunakan ini meminta terkurang nyaman. Permisi. Oke. Pada pergelangan Bapak satu sini lagi. Oke, keduanya normal ya Bapak, refleksnya tidak hiperrefleks ataupun refleksnya ada. Semuanya normal. Oke, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan tungkai. Apakah Bapak terdapat kayak vertical mesodema atau adanya nodul? Bapak bisa berdiri dengan tangan disilakan pada dada seperti ini untuk melihat apakah ada proximal myopathy ya. Bapak sudah berdiri. Bapak berarti sudah berdiri dan juga sudah menghilangkan pada dada, kedua dadanya ya Bapak untuk tadi adanya proximal myopathy juga. Oke, tidak ada ya Bapak, di sini tidak ditemukan adanya proximal myopathy ya Bapak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pengecekan refleks tendon agilis ya Bapak, apakah Bapak hiperrefleks ataupun terdapat delay pada refleks Bapak. Oke, mari kita mulai ya Bapak. Mungkin terlalu nyaman, kita menggunakan ini lagi pada area kaki Bapak.
Yang terakhir, pemeriksaan terakhir kita akan melakukan pemeriksaan pada refleks dan RCS Bapak. Pertama-tama kita akan melakukan ini lagi ya Bapak, pada refleks lagi. Bapak bisa menghilangkan kaki Bapak yang satu ke sebelahnya ya. Saya akan cek Bapak. Saya mulai ya. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Saya ulang lagi ya. Tidak ada Bapak? Oke. Jadi selanjutnya satunya lagi ya Bapak. Ulangi lagi yaitu sedikit disilakan. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Oke. Tidak ada ya Bapak. Oke, dari pemeriksaan refleks nyeri tadi semuanya normal. Tidak ada hyperrefleks maupun delay pada refleks Bapak. Semuanya sudah selesai. Apakah Bapak ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya izin untuk melepas sarung tangan saya dan juga cuci tangan anak kembali. Baru saya akan memberitahukan Bapak atau teman-teman saya. Baik, permisi ya Bapak. Kembali Bapak, saya sudah cuci tangan anak kembali dan juga sudah membuang sarung tangan saya. Setelah pemeriksaan tadi semuanya normal ya Bapak. Saya sudah cuci tangan anak juga dan juga membuang sarung tangan saya. Semuanya normal. Pada pemeriksaan juga normal, wajah Bapak juga normal, tidak ada pembengkakan alis, warna kulit Bapak juga merata, tidak ada inflamasi, ada eksotalma, selalu pemeriksaan yang juga tidak ada pembesaran area bibir, tiroid juga tidak ada pembesaran, juga tidak ada eritema, tidak ada abnormalitas juga. Lalu pada pemeriksaan tangan juga semuanya normal, tidak ada trakikardiopatik, tidak ada angiolisis, kalau ada eritema atau stenosis, semuanya normal, Bapak juga tidak ada hemor lagi. Untuk pemeriksaan tungkai juga semuanya normal, tidak ada hiperrefleks ataupun delay pada refleks Bapak. Oke Bapak, apakah ada yang ditanyakan? Untuk kesimpulannya semuanya normal ya Bapak. Ada yang ditanyakan Bapak? Oke baik. Jika sudah tidak ada, terima kasih Bapak sudah datang ke klinik pagi hari ini. Jaga terus kesehatannya ya Bapak. Bapak baik. Terima kasih Bapak.